Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadran Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin asyhada wal-awliya was-salihin was-sahabati wat-tabi'in Allahumma salli fi jama'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrat arwahim asisi nahdlatul ulama wa khususan ila hadrat arwahi hadrat Syekh Ki Muhammad Hashim Ash'ari wa Salim Ibrahim. Sya'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur abdi syukur nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman yusakik, dan barang siapa menyelisih ar-rasula kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana, sesudah apa yang menjadi jelas baginya, bagi orang itu, sesudah menjadi jelas bagi orang itu al-huda, petunjuk, menjadi jelas karena adanya bayinah, adanya bukti-bukti mengenai petunjuk itu, yaitu kebenaran risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayinah-bayinah itu berupa mukjizat-mukjizat yang nyata. Nah, ada orang sudah melihat mukjizat-mukjizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok masih berani-berani menyelisihi Kanjeng Rasul. Nah, ini wayat tabi, dan mengikuti orang itu, mengikuti ghaira sabilil mu'minina, selain jalannya orang-orang mukmin. Nuwallihi, maka kami kuasakan atasnya, kami Allah menguasakan orang itu ma tawalla, kepada apa yang dia condong kepadanya. Jadi kalau orang sudah melihat mukjizat Sayyidina Muhammad, dan di antara mukjizat itu yang terbesar adalah Al-Quran itu sendiri, kemudian berani-berani menyelisihi Kanjeng Rasul dan mengambil jalan yang berbeda dari jalannya orang-orang mukmin, maka Allah akan menguasakan apa yang dia condongi itu kepadanya. Jadi dia seperti diperangkap di dalam kesesatannya itu. Ya.
sehingga ya tidak bisa melepaskan diri. Nah sudah itu wanuslihi jahannam, dan kemudian Allah akan memasukkannya, akan kami masukkan, kami Allah akan memasukkannya jahannamah ke dalam neraka jahanam. Wasaat, dan buruk sekali neraka jahanam itu, masiron, sebagai tempat tempat menjadi, ya, tempat tujuan. Tidak ada masa depan yang lebih buruk selain jahanam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala membekali utusan-utusannya dengan mukjizat-mukjizat yang tidak bisa ditolak, yang kalau manusia itu waras, maka setelah melihat mukjizat-mukjizat itu tidak mungkin dia mengingkarinya. Tidak ada jalan untuk mengingkari bukti-bukti risalah Sayyidina Muhammad SAW yang tampak pada mukjizat-mukjizatnya. Nah, sudah melihat mukjizat-mukjizat itu kok masih nekat, berani-berani menyelisihi, melawan Rasulullah dan mengambil jalan selain jalannya kaum mukminin. Ya sudah, dia akan diperangkap di dalam kesesatannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat di masa depan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah kalian semua, fitnatan, kepada bencana. Fitnah dalam hal ini adalah bencana, la tusibanna, yang tidak menimpa, yang sungguh tidak menimpa bencana itu, alladzina zalamu minkum, orang-orang yang zalim di antara kalian semua, khosotan, secara khusus saja. Jadi, takutlah pada bencana yang kalau sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang tertimpa bukan hanya orang-orang zalim saja, tapi semua orang, termasuk orang-orang soleh, ikut tertimpa bencana. Orang-orang yang tidak zalim ikut tertimpa bencana. Jadi ada bencana model begitu, yang kalau sudah ditimpakan, ya sudah, semuanya kena. Bukan cuma yang zalim-zalim saja, yang soleh-soleh juga ikut kena. Nah, diriwayatkan bahwa setelah mendengar ayat ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, bagaimana mungkin ada bencana yang menimpa orang-orang soleh? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan jawab Rasulullah, idza zaharal fasadu min wara'i zuhurihim. Bencana semacam itu akan menimpa termasuk orang-orang soleh
idza zahara fasadu, ketika terlihat nyata adanya kerusakan, miwara'i zuhurihim, dari belakang punggung-punggung mereka, punggung-punggung orang soleh itu. Jadi ada kerusakan-kerusakan, ada kebobrokan yang terjadi, dan orang-orang soleh tidak mau melihatnya. Jadi pura-pura tidak tahu dan tidak mau melihat, daripada nanti ikut tanggungan, pikirannya begitu. Tidak mau melakukan apa-apa terhadap kerusakan yang terjadi itu. Ya, dengan kata lain, orang-orang soleh ini pura-pura tidak tahu kalau terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, kalau ini ya, yang terjadi, maka fitnah atau bencana itu akan menimpa semua orang, bukan hanya orang zalim yang melakukan perbuatan zalim saja, tapi juga orang-orang soleh yang tidak mau tahu dengan terjadinya kerusakan-kerusakan itu juga akan ikut tertimpa bencana. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian semua, anallah, sesungguhnya Allah itu syadidul iqabi, sangat keras siksanya. Kalau bencana sudah ditimpakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki untuk menimpakan bencana, maka bencana itu akan sangat berat untuk ditanggungkan, karena Allah itu sangat keras siksanya. Ini merupakan penegasan terhadap kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Orang-orang soleh itu apabila ya harus memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Tidak boleh berpura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu dengan terjadinya kerusakan dan kebobrokan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanu, dan janganlah kalian semua mendekat-dekatkan diri. Mendekat-dekatkan diri itu artinya ya bergabung dengan mengorbankan prinsip-prinsip. Ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakum, maka menyentuh kalian semua an-naru, neraka. Kalau orang mendekat-dekatkan diri, menggabung-gabungkan diri dengan golongan yang zalim, dengan mengorbankan prinsip-prinsip, maka dia akan disentuh oleh neraka. Ya, artinya mendapatkan siksa neraka. Sebelum ayat ini, firman Allah sebelum ayat ini kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman istaqim kama umirt. Istaqim kama umirt.
beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Nah, dalam perjalanan perjuangan fisabilillah itu di antara yang kemungkinan ditemui adalah bujukan-bujukan dari golongan yang zalim, golongan yang mengingkari agama untuk bergabung dengan kompromi-kompromi, dengan tawaran-tawaran yang menarik. Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu pernah ditawari untuk dijadikan raja oleh orang-orang Quraisy, ditawari untuk diberikan segala harta yang bisa dikumpulkan dari orang-orang Quraisy kepada Kanjeng Nabi, asalkan mau membiarkan orang-orang Quraisy itu tetap dalam ibadah mereka yang syirik, ibadah mereka kepada berhala-berhala. Rasulullah menolak, walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti. Rasulullah. Dan ini bukan satu-satunya. Dari waktu ke waktu muncul tawaran-tawaran seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan istaqim kama umirt. Artinya jangan mengorbankan prinsip. Nah, di waktu-waktu yang lain terjadi juga kebutuhan ya untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Rasulullah Muhammad SAW misalnya membuat kesepakatan dengan orang-orang Quraisy Makkah di Hudaybiyah yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Di situ Rasulullah Muhammad SAW sepakat untuk menunda pelaksanaan umroh pada tahun itu, padahal semua sudah berikhram, sudah niat umroh dan berikhram, tapi Rasulullah sepakat untuk membatalkan dan menundanya tahun depan, sehingga kemudian mengajak semua orang untuk bertahallul dan menyembelih dam untuk itu. Ini adalah kesepakatan, tapi tidak mengorbankan prinsip. Karena Rasulullah tetap pada posisi akidah dan syariah yang diteguhinya. Ada lagi kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah, misalnya ketika hijrah ke Madinah dan kemudian membuat kesepakatan dengan penduduk Madinah yang bermacam-macam isinya. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik di antara mereka. Rasulullah membuat perjanjian yang kemudian disebut sebagai Piagam Madinah untuk hidup bersama dalam damai, untuk saling melindungi dan mempertahankan Madinah dari serangan manapun bersama-sama dan seterusnya. Tapi tidak mengorbankan prinsip, tetap dalam jati dirinya sebagai mukminin, tetap dengan akidah dan syariahnya. Nah, ini yang kemudian dijadikan
referensi oleh para ulama kita sepanjang sejarah. Nahdlatul Ulama ini juga membuat kesepakatan-kesepakatan dengan berbagai pihak. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda mengangkat penghulu-penghulu untuk urusan pernikahan di antara umat Islam, para ulama kita menyatakan penghulu-penghulu itu sah, bahkan sebagai wali hakim, tetapi tetap dalam pendirian bahwa penjajah harus diusir dan kemerdekaan harus diperjuangkan. Di kemudian hari misalnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah sepakat untuk ikut di dalam skema politik yang dibuat oleh Bung Karno pada waktu itu yang disebut dengan Nasakom, koalisi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Itu kesepakatan politik untuk menghindarkan perpecahan di tengah-tengah negara yang memang sedang bergolak. Ada pemberontakan Darul Islam, DITII, ada pemberontakan PRRI, Permesta, dan lain-lain. Tetapi tidak mengorbankan jati diri dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syariah Islam yang diteguhi oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ini harus kita jadikan pegangan di tengah-tengah pergaulan yang kompleks, lebih-lebih di masa-masa dewasa ini. Kalau kita tidak mungkin, karena kita tidak mungkin mengasingkan diri, kita harus bersentuhan dengan berbagai macam pihak, kita bisa membuat kesepakatan-kesepakatan, konsensus-konsensus, ya. Tapi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip. Na'am, wallahu a'lam bishawab.